Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan saya Eis Rohayati dalam pembelajaran IPS. Pada hari ini kita akan masuk pada bab 3 yang judulnya adalah ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar pada submateri yaitu perdagangan internasional. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan dan memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dan negara yang lainnya. Pertukaran barang atau jasa dari satu negara dan negara lainnya dengan dilakukan kegiatan ekspor dan impor. Dari kegiatan ekspor dan impor inilah, maka muncullah perdagangan internasional. Kita artikan dulu, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, kita lihat yaitu perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Untuk perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional, perbedaannya bisa dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu dilihat dari jangkauan wilayahnya. Untuk perdagangan dalam negeri, kegiatannya dilakukan dalam wilayah suatu negara. Sedangkan perdagangan internasional, kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, aspeknya dilihat dari distribusi. Perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual bisa bertemu langsung. Sedangkan perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, dilihat dari aspek cara pembayaran. Untuk perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakannya adalah sama. Sedangkan perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda, sehingga menggunakan devisa. Aspek yang keempat, yaitu dilihat dari aspek pajak. Untuk perdagangan dalam negeri, tidak dikenai bea masuk, sedangkan perdagangan internasional dikenai pajak. Aspek yang selanjutnya adalah dilihat dari aspek biaya. Untuk perdagangan dalam negeri, biaya angkutnya lebih murah, sedangkan perdagangan internasional, biaya angkutnya lebih mahal. Selanjutnya, dilihat dari aspek peraturan yang berlaku. Untuk perdagangan dalam negeri, peraturannya dengan menggunakan perundang-undangan yang sama, sedangkan perdagangan internasional, peraturan perundang-undangannya berbeda atau dengan hukum internasional. Selanjutnya, kita akan bahas faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitasnya, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu dan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, dilihat dari perbedaan iptek. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, yang bermutu dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, dilihat dari perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkannya. Yang kelima, perbedaan lain-lain, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah, biaya produksi, dan perbedaan selera. Selanjutnya, kita akan bahas yaitu manfaat perdagangan internasional. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan produksi yang khusus. Yang ketiga, penduduk dari negara akan mendapatkan barang dengan mudah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Yang kelima, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, membuka kesempatan kerja. Yang ketujuh, pendapatan negara meningkat. Dan yang kedelapan,
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, yang terakhir, itu kita akan bahas hambatan perdagangan internasional. Apa saja hambatannya? Yang pertama adalah keamanan suatu negara. Yang kedua adalah perbedaan mata uang. Yang ketiga adalah adanya peperangan. Yang keempat, adanya proteksi, yaitu melindungi produk dalam negeri. Yang kelima, adanya kuota, yaitu pembatasan jumlah ekspor impor barang suatu negara. Dan yang keenam, adanya politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Sekian saja pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa memahaminya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.